Bismillahirrahmanirrahim. Kembali di channel Videalpis. Kali ini saya ingin memberikan analisa terkait pertandingan antara Persibaya Surabaya melawan Madura United ya, yang berakhir dengan kemenangan 1-0 untuk Persibaya Surabaya. Gol dicetak oleh Flavio Silva ya. Padahal pada saat pertandingan tersebut Persibaya Surabaya bermain dengan 10 orang melawan 11 orang dari Madura United, tetapi kemudian Persibaya Surabaya bisa menang ya. Oke, ada beberapa hal yang bisa kita analisis terkait pertandingan ini. Pertama, bahwa Persibaya Surabaya ya dalam beberapa pertandingan terakhir terlihat permainannya membaik, setidaknya kembali konsisten menang ataupun tidak sampai kalah ya. Itu yang terjadi. Karena Persibaya Surabaya ini termasuk salah satu tim papan atas di musim ini yang di awal putaran kedua itu sempat melorot dengan 5 kali kekalahan dan sekarang mulai stabil kembali gitu kan. Nah, sedangkan Madura United memang bertanding di 2 kompetensi. Pertama adalah di Liga 1, kemudian yang kedua adalah di ASEAN ya. Nah, di ASEAN mereka berhenti langkahnya, kemudian sekarang mulai fokus ke Liga 1 karena mereka terjerembab di zona degradasi ya, di zona kuning. Tentu Madura United ingin keluar dari zona tersebut ya. Kalau kita lihat pertandingan malam tadi gitu ya, kita bisa melihat bahwa sebetulnya momentum itu ada di Madura United. Tentu ketika mereka bermain dengan jumlah orang yang lebih banyak, jumlah orang yang lebih banyak itu menjadi salah satu kesempatan yang mestinya harus dioptimalkan ya. Unggul jumlah pemain itu kan memungkinkan biasanya tim untuk bisa bermain lebih menyerang. Tentu tidak terbuka secara total ya, tetap dengan penuh kehati-hatian. Nah, tetapi state of play yang dimainkan oleh Madura United tidak ya. Madura United tetap bermain dengan game plan awalnya, yaitu bermain menunggu. Nah, pada saat yang sama kita tahu bahwa Persibaya Surabaya sebetulnya juga game plan-nya atau taktiknya kan tidak jauh berbeda, yaitu menunggu. Tapi berhubung mereka bermain di kandang sendiri, maka mereka mengambil inisiatif penyerangan. Nah, ketika memasuki awal babak kedua, di mana Persibaya Surabaya ini kan sudah kehilangan 1 pemain. Nah, mereka mencoba mengoptimalkan supaya tetap bisa unggul ya, dan ketika terus-menerus menyerang, akhirnya Persibaya Surabaya mampu mencetak gol lewat striker mereka Flavio Silva ya. Nah, karena bermain dengan 10 pemain, maka Persibaya Surabaya ya memberikan penyerangan, tetapi kemudian juga mereka begitu berhati-hati karena sadar ya ketika mereka terlambat turun, kemudian mereka juga bisa saja dibombardir secara terus-menerus oleh Madura United ya. Nah, secara permainan Persibaya Surabaya jelas tidak bisa menguasai permainan dan Madura United lebih dominan. Karena apa tadi ya, pemainnya sudah kurang 1. Nah, ketika bertahan Persibaya Surabaya menggunakan shape defending itu 4-4-1 ya. Nah, yang satu itu kan kadang Flavio Silva, seseringnya kan Flavio Silva, kadang juga ya ada Rivera ataupun yang lainnya. Jadi membentuk shape defending 4 back, 4 tengah, kemudian 1 di depan ketika mereka bertahan. Nah, kemudian Madura United sebetulnya terus mencecar ya, terus membombardir, terus melakukan tusukan-tusukan itu dari sisi flank, terutama dari sisi kanan ya, sayap kanan. Ya, ada Iran Junior, ada Jordi, kemudian siapa lagi ya, pemain-pemain yang pokoknya di sisi kanan gitu kan. Nah, mereka sekali melakukan penyerangan di sisi kiri. Ya, hanya saja memang optimal ya, tidak begitu optimal peluang yang didapatkan ya. Di antaranya menurut saya ya kurang keberanian untuk melakukan shooting atau tembakan. Itu yang menurut saya kurang. Jadi ya dari kalau kita lihat dari fase build up-nya oke, berarti kan menuju final third, menuju sepertiga permainan pertahanan lawan itu mereka mencoba masih menguasai bola, tetapi kadang-kadang ketika situasinya deadlock buntu ya harusnya mereka lebih berani dengan melakukan tembakan dari
luar kotak penalti, dan itu yang tidak terlihat ya. Nah, dan ada bayangan, saya juga ada prediksi apalagi ketika memasukkan Lulinya ya. Saya kira ya Madura United akan benar-benar melakukan penyerangan total, tetapi tidak, mereka tetap ya hati-hati, kemudian bermain dengan game plan awal tadi, lebih sedikit menunggu, walaupun tentu saja penguasaan bola ada pada mereka karena mereka bermain dengan jumlah pemain yang lebih unggul ya. Nah, untuk Persibaya Surabaya ini adalah permainan yang oke. Mereka cukup berhati-hati dan sejauh ini kan berhasil ya, sehingga bisa menahan. Nah, dengan keberhasilan ini maka Persibaya Surabaya tetap menjaga konsistensinya, menjaga peluang mereka untuk satu sisi bisa mencapai tangga juara meskipun terpaut 9 poin dengan Persib Bandung, ataupun minimalnya berebut juara atau peringkat kedua, di mana ketika mereka bisa mendapatkan peringkat kedua, mereka punya kesempatan untuk bermain di kancah level Asia. Tentu itu akan sangat bagus bagi Persibaya Surabaya ya. Nah, kalau kita lihat permainan keduanya, saya kira memang Persibaya Surabaya layak menang karena dari segi kedisiplinan, nah mereka jauh lebih disiplin meskipun bermain dengan 10 pemain ya. Oke, bagaimana pendapat teman-teman mengenai pertandingan ini? Silahkan di kolom komentar.